warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Encikaya. Saya kelas A, jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Pada video UTS kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai tokoh filsafat pendidikan. Nama tokoh filsafat pendidikan yaitu Muhammad Abduh. Biografi Muhammad Abduh. Riwayat hidup Muhammad Abduh. Muhammad Abduh lahir pada tahun 1849 Masih di desa Mahalat Nasar, Kabupaten Al-Bahira, Mesir, dan wafat tahun 1905 Masih. Nama panjangnya adalah Muhammad bin Abdul bin Hasan Khairullah. Ayahnya bernama Abdul bin Hasan Khairullah, mempunyai silsilah keturunan dengan bangsa Turki, dan ibunya mempunyai silsilah keturunan dengan orang besar Islam, Umar bin Khattab, khalifah yang kedua. Muhammad Abduh mengawali pendidikan dalam lingkungan bertani di pedesaan, di bawah asuhan ibu bapak yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan sekuler, namun memiliki jiwa religius yang kuat. Adapun pendidikannya, Muhammad Abduh mengawali pendidikannya belajar pada umumnya, seperti membaca, menulis, dan menghafal Al-Quran pada ayahnya di rumah. Berkat otaknya yang cemerlang, hanya dalam jangka waktu 2 tahun ia mampu menghafal Al-Quran seluruhnya. Seketika itu ia berusia 12 tahun, kemudian usianya yang ke-14 tahun ia dikirim ayahnya ke Tahta untuk belajar di Masjid Ahmadi Al-Zami Al-Madi di Sisi. Di samping belajar dan hafal Al-Qurannya, ia juga belajar bahasa Arab dan fikih. Setelah belajar selama 1,5 tahun, metode hafalan yang dipakai sebagai sistem pengajaran di tempat ini membuat Abduh yang sadar sekecil sudah terkenal menjadi kecil. Dalam riwayatnya, ia menulis, "Aku menghabiskan 1,5 tahun tanpa mengerti sesuatu apapun karena metode dan sistem belajar yang buruk. Guru-guru mengajar dengan hafalan yang istilah tentang nahwu dan fikih yang tidak dimengerti. Guru-guru bahkan tidak merasa penting apa kita mengerti atau tidak mengerti istilah-istilah tersebut." Dengan rasa kecewa, Abduh pun kembali ke Mahalat Nars. Adapun karya-karya Muhammad Abduh, beberapa karya-karya dari Muhammad Abduh antara lain seperti 1. Risalah Al-Aridat tahun 1873 Masih. 2. Hasyiat Syarat Al-Jalal Ad-Damawani Lil Qaid Al-Adhudiyah tahun 1875 Masehi. Karya ini ditulis Muhammad Abduh ketika berumur 26 tahun. Isinya tentang aliran-aliran filsafat ilmu kalam atau teologi dan tasawuf, serta berisikan kritik pendapat-pendapat yang sah. 2. Risalah At-Tauhid. Karya ini berisikan tentang bidang teologi. Kemudian yang 4. Syarah Nahjul Balagha. Karya ini berisikan komentar menyangkut kumpulan pidato dan upacara Imam Ali bin Abi Thalib. Yang ke-5. Menerjemahkan kitab karangan Jamaluddin Al-Fakhani, yaitu Ar-Raudu ala Al-Daini dari bahasa Persia. Karya ini berisikan bantahan terhadap orang yang tidak mempercayai wujud Tuhan. Ke-6. Syarah Maqamat Badi Al-Zaman Al-Hamazani. Karya ini berisikan tentang bahasa dan sastra Arab. Ke-7. Tafsir dan Al-Manar. Karya ini berorientasi pada satu sastra budaya dan kemasyarakatan. Ke-8. Tafsir Juz Amma pada tahun 1904 Al-Maktabah Al-Mamiriyah, Kairo. Adapun corak pemikiran Muhammad Abduh, yang pertama, modernis. Muhammad Abduh sebagai pelaku modernis telah menyikapi peradaban barat modern dengan selektif dan kritis. Dia senantiasa menggunakan prinsip ijtihad sebagai metode utama untuk merantas kebekuan pemikiran kaum muslimin. Yang kedua, rekonstruksionisme. Muhammad Abduh senantiasa melihat tradisi dan perspektif pembangunan kembali rekonstruksi agar tradisi suatu masyarakat dapat tetap survive dan terus diterima. Dia harus dibangun kembali, atau dengan istilah lain, I'adat al-Bunya min Jadid. Pembangunan kembali ini tentunya dengan kerangka modern yang bersyarat rasional. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pemikiran Muhammad Abduh, yang pertama yaitu faktor sosial, faktor politik, dan faktor kebudayaan. Adapun peran pemikiran Muhammad Abduh terhadap dunia Islam, yang pertama reformasi pendidikan, mendirikan lembaga dan yayasan sosial, dan yang terakhir penafsiran Al-Quran. Baik, itulah video yang bisa saya sampaikan pada pemaparan